Pak Hendra. Nah, diselipkan dengan motivasi dari Sir Hendra atau Pak Hendra. Jadi anak-anak silakan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya itu, umum beliau datangnya jauh ya Pak ya, dari Jakarta baru nyampe ya Pak ya, hari ini jam berapa? Jam 8 baru datang dari Jakarta, langsung ke para pengamal. Oke, kita pause dulu. Good morning, students. Good morning, sir. How are you? Semangat dong, ya. Paramon? Yes. Paramon? Yes. Paramon? Yes. Luar biasa. Oke. Pagi ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Namanya Pak Hendra Wijaya, atau boleh juga panggil Sir Hendra, ya. Jadi Pak Hendra seorang master endurance. Endurance tahu nggak? Daya tahan, ketahanan tubuh istilahnya. Jadi beliau sering ikut lomba-lombanya bertaraf internasional semua. Ya, rata-rata itu di luar negeri karena di Indonesia nggak ada. Jadi beliau juga praktis, founder dari lomba-lomba ultramaraton. Jadi ultramaraton itu adalah lomba lari yang di atas gunung, trail. Biasanya kilometernya dimulai dari 15 kilo, ada yang 30, 70, 100 kilo, bahkan ada yang sampai 170 kilo. Beliau ini foundernya untuk Rinjani, Gunung Rinjani ya, foundernya beliau. Rinjani 100, Bromo Tengger Semeru Ultra 100, foundernya juga beliau. Ya, Putri Pangano, Lombok Mandalika, ya, terus ada Komodo Ultra juga beliau foundernya. Dan beliau pernah lari dari Jakarta sampai ke Lombok 2000 lebih kilo, selesai dalam 14 hari. Itu sendirian, solo. Nah, beliau juga mungkin salah satu orang Indonesia ya yang mewakili Asia, yang finisher juga di Great Himalaya. Itu lari sekitar berapa kilo kan? 800 ya? Di atas gunung Himalaya, ya, dalam keadaan minus 50 derajat. Jadi beliau finisher. Jadi banyak, kalau yang punya Instagram, ada yang punya Instagram bisa follow Hendra Wijaya. Jadi Hendra Wijaya, Hendra.w, ya. Nah itu beliau juga pernah ikut di Tarun Alaska 1000 mile. 1000 mile itu 16.000 kilo ya kan? 1000 mile benar ya? Ya 1600 ya? 1000 ya? 16.000 kilo, 1600. Nah, pernah juga Transpyrenean 950 kilo, lari, sepeda, dan lain-lain. Jadi kita hari ini belajar dari beliau. Mungkin ada yang tertarik mau mengikuti jejak beliau, itu bagus ya. Kayak saya, sebenarnya saya juga inspirasinya adalah beliau. Saya adalah salah satu fansnya dari beliau, makanya saya ikut lomba-lomba yang diselenggarakan beliau ya. Jadi Rinjani, Bromo Tengger Semeru saya ikut karena saya terinspirasi dari beliau. Saya salah satu orang yang mau belajar dari beliau ya, tentang perjuangan dari hidupnya. Hari ini kita belajar dari beliau, kita ambil motivasinya ya, intisarinya, semangatnya. Kalian apalagi anak-anak muda ya, yang penuh dengan semangat sebagai generasi penerus ya. Hari ini kita belajar, jangan sampai hilang sedikit pun, miss. Waktu cuma singkat, 1 sampai 1,5 jam. Oke? Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Kang Hendra. Oke. Memulai ini dari usia yang tidak muda lagi, di usia 46 tahun. Tahun 2011. Jadi lomba pertama saya itu langsung lari lomba 100 km di Singapura.
Dari situ saya sering berlomba di mana-mana ke seluruh dunia, baik yang di tempat dingin, di tempat panas, di jalan raya, di pegunungan, di salju, di gurun pasir, semua sudah saya lalui. Tanya kepada saya, sampai saat ini lomba-lomba yang saya ikuti tidak umum, kebanyakan adventure race atau lomba-lomba petualangan, dan lomba petualang ini lebih spesifik lagi ke lomba petualangan yang ekstrim. Jadi saya selalu memberikan motivasi atau memberikan suatu pemikiran saya, keberhasilan, kontribusi untuk keberhasilan untuk menyelesaikan extreme adventure race ini adalah 20% fisik. Fisik ini terdiri dari satu, urutannya yang atas tuh survival, kedua endurance. Endurance itu bisa berlama-lama sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 46 hari. Saya pernah berlomba sampai 46 hari nonstop di Himalaya, dari pagi, siang, malam. Jadi setiap hari beraktivitas 20 jam, tidur hanya 3 jam, 4 jam. Itu endurance. Kemudian speed. Jadi semuanya ini kita tetap harus punya modal dasar speed, ya. Kalau kita modalnya tidak pernah berlari cepat atau bersepeda cepat, ini juga susah untuk menyelesaikan itu. Nah, yang paling penting adalah 80% kekuatan pikiran. Nah, 80% kekuatan pikiran ini yang paling penting. Mungkin adik-adik sekalian dalam menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu cita-cita yang ke depan, kekuatan pikiran ini harus selalu diasah dari kecil. Saya mengasahnya ini, walaupun saya start lomba ini dari usia 46 tahun, tapi saya sudah mengasah kekuatan pikiran ini saya dari sejak kecil. Mungkin sejak saya bisa berjalan, kemudian SD, SMP, kekuatan pikiran ini saya asah terus. Jadi kontribusinya 80%. 80% itu pertama adalah doa, kedua itu attitude. Attitude tahu kan ya? Attitude. Ketiga itu baru mental. Jadi tetap dalam 80% keberhasilan ini di kekuatan pikiran itu, attitude itu, doa dan attitude itu penting untuk keberhasilan kita di kemudian hari. Mungkin ini penting juga bagi adik-adik sekalian. 80% keberhasilan ada di situ. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh lagi, ini adalah lomba di namanya 6633 Arctic Ultra. 6633 itu 6633 itu adalah koordinat di Arctic, finishnya di ujung Laut Arktik di Kutub Utara pada tahun 2015. Kebetulan ini di depan ada iklan dari Safecare. Mungkin pernah dengar Safecare. Safecare itu berbeda dengan Freshcare. Kalau Freshcare itu biasa Agnes Monica. Saya Safecare dulu. Safecare mengontrak saya menjadi bintang iklan yang sering juga di TV, ditayangin di TV. Kita mulai ini lomba 566 km lari di salju atau ice dengan suhu udara sampai minus 50 derajat Celcius. Kita harus survival semuanya, bawa sendiri makanannya sendiri, kemudian kita tidurnya juga di di tenda atau di bivy namanya. Kita nggak ada namanya tempat ketemu kehidupan, tidak ketemu orang-orang. Jadi kalau hujan atau angin besar, kita harus survive bisa melewati itu. Pada saat itu 2015 peserta kalau lomba-lomba ekstrim ini sedikit pesertanya. Pesertanya sekitar 29, yang finish hanya 8, termasuk saya diantaranya. Jadi setelah 9 tahun panitianya mengadakan lomba, hanya menelurkan finisher atau
Kalau sekolah tuh lulusan kelulusan itu baru 19 orang selama 9 tahun ya. Kita lihat dulu mungkin biar apa, ada gambaran lomba seperti ini. Dan raya ada yang di salju, di yang baik. Ini di luar wilayah Kanada ya. Wilayah Kanada namanya White Horse. Persiapan dari White Horse itu kota terakhir menuju ke tempat start. Ini sekitar 399 kilo naik mobil, dari situ baru kita start dari Eagle Lake sampai ke Buktoya ujungnya Arctic. Terus terang ini lomba pertama saya di tempat yang sangat dingin. Untuk ikut lomba ini juga harus punya kualifikasi, pernah berlomba yang minus 20 dan seterusnya. Tapi ini saya langsung kejutan bagi badan saya, tubuh saya. Jadi awalnya saya berlari secepat mungkin. Dan rupanya tim atau si panitia update terus di Facebook waktu itu. Panitianya dari Inggris, dia bilang mungkin orang pertama yang bakalan gugur atau DNF di not finish adalah Hendra Wijaya dari Indonesia. Karena dia ngelihat saya lari-lari, ternyata itu berbahaya sekali, sangat berbahaya orang berlari. Ketika berlari kita berkeringat, ketika berkeringat saya juga bingung, kok saya lari bagaimana, dingin sekali sampai setengah ratusan kilo. Kebetulan ada cabin berupa cabin berupa mobil van yang kosong gitu ya. Saya buka, ternyata semua pakaian saya kalau kita lihat di semua. Pantasan saya coding. Ini pengalaman pertama saya bagaimana caranya menghadapi di tempat yang ekstrim dingin sampai minus 50. Ini kalau digambar-gambar kan kelihatan lagi jalan, ada lari-larinya. Nah kalau mau tidur aja. Ini dia tidur dari yang malam ya. Saya jadi kalau ngantuk tidur gimana saya. Itu bawahnya tuh sebetulnya sih es. Sampai seperti ini. Nah ini di bawahnya tuh seperti sungai 200 km panjangnya, lebarnya mungkin sekitar 1 km lebarnya, es batu. Jadi kalaupun ada kontainer lewat itu nggak pecah es batunya, mungkin es batunya tebal sekali. Di bawahnya sungai yang mengeras. Dan kalau berlari di sini harus pakai namanya spikes atau crampon yang bawahnya besi tajam. Kalau enggak kita jatuh terus. Ini es batu. Sekali lagi ini tahun 2015. Dari lomba ini saya diundang oleh Kick Andy dan Tukul.
di sini bagaimana rasanya. Oh iya, ada pengalaman ketika angin sangat kencang sekali. Dan di sini banyak aurora. Oh ya, saya lihat ini matahari. Saya sambil berlari berjalan melihat matahari itu kok tidak. Kalau kita lihat matahari di sini dari timur ke barat, dia bergerak gitu. Saya lihat kok tidak bergerak, paling 30 derajat gitu. Kemudian setelah ke malam dia turun lagi ke bawah, tidak melintas. Nah ini nih, kalau di kutub utara tuh seperti itu. Ini tahun 2015. Sih banyak ya, cuma mungkin 2 atau 3 aja. Ini spine race di UK, United Kingdom, di Inggris Raya tahun 2018. Ini di bulan Januari. Sebetulnya sih ini bukan kayak tadi di salju di North Pole. Ini biasa tempatnya, cuma pas musim dingin 100% salju, paling sampai minus 20 derajat Celcius saja. Jadi ini rutenya kita harus meraba-raba, kadang-kadang kita bisa tenggelam, bisa ditusuk-tusuk dulu. Kalau salah jalan tuh tenggelam kayak tadi. Dari 100-an peserta hanya 46 yang finish, dan saya finish di antaranya. Seperti biasa, kalau saya berlomba selalu bawa merah putih, tidak lupa. Saya pikir masih banyak di situ, cukup. Mungkin kita lebih baik tanya jawab aja ya. Tapi saya ingatkan, kan saya datang ke sini ini sebetulnya sih di luar perencanaan. Rencana saya cuma bermain, mau bertemu ini Bapak Aldo, tiba-tiba di diajak, bisa nggak ke sini ke Parman School? Oke, siap, kata saya. Ya, soalnya kan saya biasa bertemu dengan yang orang-orang yang sudah lari gitu ya, bahkan yang sudah paling ekstrim di Indonesia, memberikan ini, atau di perusahaan-perusahaan besar. Saya sharing aja ini dengan ini SMP apa? Nah, SMP saya juga tidak tahu mau bicara ke arah mana. Coba saya menyiapkan waktu, tapi gini, yang tadi saya bilang, untuk semua ini 80% kekuatan pikiran itu paling penting, dan itu harus dimulai sejak kecil. Jadi dari SD, SMP. Jadi misalkan dia ibaratnya mulai menyadari atau mulai tobat, oke, saya mau siap ini, tapi setelah usia 30-40 itu menurut saya itu sulit. Yang paling utama yang saya bilang 80% itu, jadi sudah dimulai dari sekarang. Jadi janganlah malas, attitude harus namanya kebaikan atau attitude itu nggak ada ruginya, untuk pekerjaan maupun untuk untuk seperti ini olahraga ekstrim, atau bahkan olahraga yang kompetitif yang ada masuk ke PON atau SEA Games atau Asian Games, Olimpiade. Nah, sama aja, semua dimulai dari kekuatan pikiran. Kalau saya mau cerita, kekuatan pikiran itu mempengaruhi saya ke dalam bisnis saya juga. Saya sejak kecil dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu. Kalau saya cerita tentang saya sempat masuk di TV, di RCTI tahun 2006, Mandiri Fiesta. Pada saat itu mengangkat saya dari zero to hero. Jadi
sama saja 80% kekuatan pikiran ini bisa diterapkan, diaplikasikan kepada bisnis kita, karir kita, masa depan kita, maupun kegiatan lainnya di olahraga maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu dari saya. Ada apa? Mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, ya. Kalau video-video sangat banyak. Oh ya, begini. Saya ikut ini mungkin 40-an lomba di seluruh dunia. Ada di 5 benua saya pernah. Dan ini semua saya tidak bicara masalah uang ya, tapi saya mengeluarkan diri sendiri, biaya sendiri ini 8 miliar dari kegiatan ini hanya untuk pendaftaran hotel, pesawat terbang, di luar dari persiapan saya latihan di sini di Indonesia. Ini hanya untuk ketika saya mendaftar, beli tiket pesawat di hotel. Jadi semakin ekstrim itu lomba, semakin beresiko, karena di situ ada disclaimer, tanda tangan nyawa. Ya, kita tidak bisa menuntut apa-apa karena itu udah disclaimer. Semakin mahal harganya, semakin tidak ada orang. Jadi artinya semakin kita semakin benar-benar survive, ya, tidak tergantung orang. Jadi resiko untuk keselamatan jiwa itu sangat tinggi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di YouTube-nya Bapak tadi untuk lebih lanjutnya untuk video-video yang lain. Karena tadi sudah dari Bapak penyampaian, nah sekarang dari anak-anak peserta didik, jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing session nih, Pak kira-kira gimana sih Pak gitu kan? Nah, mumpung ada orangnya ya, mumpung ada orang yang mungkin yang menjadi motivasi untuk kita semua, terutama yang laki-laki ya Bapak ya. Dimulai dari sekarang, boleh silakan untuk seluruh siswa-siswi yang mungkin ada hal yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin sharing sama Bapak, kami persilakan. Silakan angkat tangan, 1 atau 2 orang dulu, ya boleh. Untuk perkenalkan nama dan kelasnya Kak ya, boleh ke depan sini. Ya, ini kayaknya calon penerus Pak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akima, panggilannya Ain. Saya mau bertanya, di saat Bapak pertengahan jalan di perlombaan itu ada rasa pengen menyerah atau enggak? Alhamdulillah, ini niat saya dari awal. Saya tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah karena gini, semua lomba-lomba adventure ini yang saya pilih atau saya sudah memutuskan untuk ikut, itu artinya saya didasari oleh keinginan tahuan di tempat-tempat yang yang tidak pernah ditemui di Indonesia, misalkan di Kutub Utara, di salju, di gurun. Itu keinginan saya. Jadi saya ini menyenangi, ya, menyenangi. Jadi termasuk kesakitan saya sakit gitu. Sakit maksudnya sakit bukan arti kita demam atau apa gitu, sakit cedera atau apa, itu saya nikmati aja, karena memang saya terobati oleh pemandangan yang sudah saya cita-citakan. Pengen ketemu ini salju kayak gimana sih, ketemu -50 walaupun berat, itu bagaimana rasanya itu. Jadi saya kalau di pelajaran, kalau kita sudah senang, kata orang itu berat, matematika atau apa gitu ya, kalau kita udah senang pasti walaupun nilai kita kecil itu nggak sampai 9 atau bahkan 10, karena kita pasti nggak akan nggak mengabaikan pelajaran itu karena senang, ya. Apalagi ada sekalian.
Saya boleh? Oh ya boleh. Oh, boleh. Guru-gurunya boleh. Terima kasih Pak Hendra. Saya juga salah satu followernya. Jadi begini Pak Hendra, saya pribadi dan juga teman-teman ini di Paramount School itu dimotivasi oleh Senaldo untuk lari dan juga sepeda. Dulu kami mulai bareng itu sepeda bareng gitu ya, tapi sekarang beliau sudah jadi Superman, kami jadi Lowerman aja. Jadi karena motivasinya sangat luar biasa dan juga fisiknya. Kami penasaran juga Pak Hendra, mungkin juga nanti bisa diambil oleh teman-teman semua. Ini kan Pak Hendra mulai dari usia 46 tahun, juga nggak muda lagi gitu. Apakah ada tips untuk kami, untuk yang muda-muda dari segi makanan, selain dari pikiran Pak ya? Apa sih yang harus dibangun dari muda itu? Apakah dari segi makanan, semangat dan sebagainya? Karena memang ya kita tahu lah sekarang ini gitu, generasi strawberry Pak Hendra. Jadi sedikit putus asa gitu sekarang memang beda lah dengan generasi dulu itu. Mungkin Pak Hendra generasinya juga beda itu, motivasi juga beda. Apa sih yang paling penting yang kita bangun selain pikiran dari makanan dan biar fisiknya juga oke itu? Mungkin dari Pak Hendra ada tips-tipsnya juga kita bangun untuk masa depan. Terima kasih Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang saya bilang tadi, saya memulainya dari usia 46 itu saya ikut lomba-lomba seperti ini, keras gitu. Sejak kecil dari SD saya senang aktivitas, baik dia olahraga maupun pramuka. Jadi saya beraktivitas, saya maniak olahraga sebetulnya sih, tapi enggak, maksudnya maniak olahraga tuh berenang, sepeda, basket, volley, pingpong. Saya pernah juara pingpong SD SMP, terus pernah ikut lomba renang waktu SD, tenis. Jadi saya maniak bekerja, maniak olahraga, maniak juga namanya belajar sebetulnya sih. Nah itu sudah terlatih. Jadi itu nggak semerta misalkan kita dari kecil nih males-malesan atau apa, itu susah dibentuk. Yang walaupun saya bilang 80% itu porsi untuk keberhasilan tuh kekuatan pikiran, tapi bukan berarti 20% itu mengabaikan tingkat kesehatan atau aktivitas kita. Jadi gini, saya coba mengingatkan adik-adik sekalian ya, mungkin dalam pikiran lah yang penting kita udah bisa cari uang, bisa belajar, nanti suatu saat coba tanyakan papahnya atau mamanya ya, ketika udah gemuk, ketika sudah sakit-sakitan gitu ya, atau kakeknya gitu ya, baru ingat olahraga, mendingan disiapin dari sekarang ya. Itu satu. Terus masalah masalah fisik ya, kita berusaha untuk makan makanan yang baik lah, jangan sampai mengabaikan. Orang tua juga udah ngasih makanan udah cukup. Kalau mau lihat saya, kehidupan saya zaman dulu, saya yang tadi saya buka bahwa saya dilahirkan dari orang tua yang sangat-sangat tidak mampu, tapi saya bisa seperti ini karena saya belajar dari sekolah bahwa makanan 4 sehat 5 sempurna tuh seperti ini, makanan sehat. Walaupun orang tua saya nggak sanggup, tapi saya berusaha untuk memenuhi itu sendiri. Saya kasih tahu ibu bapak nih, makanan yang bagus ini, cara masaknya begini. Jadi ilmu yang kita dapatkan di sekolah itu harusnya dimanfaatkan atau diterapkan, diaplikasikan sehari-hari gitu. Terima kasih. Siswi juga boleh disiapkan pertanyaannya ya. Sebelumnya perkenalkan, Pak, nama saya Oktavia Lestari. Anak-anak sama rekan-rekan guru suka panggil Miss Okta. Saya di sini penasaran Pak, dari tempat atau seluruh dunia yang sudah Bapak lombakan, yang sudah Bapak ikuti lombanya, tempat mana yang menurut Bapak paling berkesan dan ingin Bapak ulangi, ingin kesana lagi, dan alasannya apa? Terima kasih Pak. Gini, terima kasih Bu Octavian.
sama seperti kita semua, tempat berkesan kalau kita kuliner di mana ya. Oh di sini. Ketika kita udah sampai di sana, oh seperti ini. Yang penting kita harapan kita sudah tercapai, oh instagramable atau ini itu gitu ya. Jadi semua pasti teman-teman juga di tempat kuliner itu pasti punya kesan yang berbeda-beda. Oh ini mah makanannya enak, di sini tanamannya atau lingkungannya bagus, tapi di sini gedungnya bagus, macam-macam gitu ya. Ada yang oh ini karena bersih. Semua tempat itu berkesan bagi saya karena saya selalu memilih yang tadi saya bilang, oh saya belum pernah nih ke gurun pasir. Oh gurun pasir ini nih, Oman. Pokoknya saya mau gurun pasir Gobi, saya ke gurun Gobi seperti ini. Nah satu lagi sambil saya kasih ini info. Kalau ditanya apa yang Anda tuju, maksudnya dapat apa setelah finish gitu. Nah paling seperti ini finisher. Ini finisher ya, seperti ini. Ya. Ini finisher di gurun Gobi 400 km. Jadi kalau orang yang tahu kita pakai ini kan, kalau kita jalan di mana-mana suka ada pejabat namanya Rasman. Di sini misalkan polsek mana gitu ya. Nah, kalau kita pakai ini di dunia orang tahu, oh ini finisher ini 400 kilo di gurun Gobi, seperti itu. Jadi kesannya semua ada kesan. Gurun Gobi, antar gurun aja udah berbeda. Yang satu Oman ya, Oman itu 49 derajat panas. Itu 300 km, cut off time-nya atau limit waktunya 100 jam, tapi saya selesaikan 84 jam. Nah itu kan siang panas sekali 49. Ini lari itu ada checkpoint setiap 35 km hanya dikasih air 3 liter atau aqua yang besar 2 botol. Semuanya kita bawa sendiri, berat bawanya. Kalau mau tidur aja di gurun pasir. Nah suatu waktu saya tidur, pas bangun saya kaget semua berkabut, ini jalannya kemana gitu ya, berkabut putih semua. Saya lihat GPS itu kan nggak cepat langsung mengarahnya karena ini kan bebas. Kalau GPS, kalau jalan raya udah jelas jalan cuma satu, di sana nggak ada jalan, di sini nggak jalan. Kalau ini padang pasir luas gitu, kita GPS-nya udah ke sana harus jalan dulu gitu, putar-putar. Dan satu hal lagi, baju saya basah sekali. Ternyata di malam hari itu turun menjadi antara 12 sampai 15 derajat dan lembab. Nah, ini sesuatu yang berbeda-beda. Di gurun pasir itu di Gobi itu tinggi 1100-an meter ke atas dan dingin, anginnya sangat kencang. Jadi kalau saya mau cerita itu banyak sekali kesan-kesan perbedaannya, tapi saya cuma bicara yang paling ekstrim memang Alaska 1000 mile itu 1600 kilo. Kalau untuk itu ya 1000 mile ini 1600 kilo itu harus pernah finish 350 kilo di lomba yang sama, di lomba ID Tarot itu di Alaska ya, 350 mile. Untuk ikut 350 mile kita tuh harus pernah finisher di 2 lomba yang sama minus 50 di lomba lain. Terserah mau 100 mile atau pokoknya kurang dari 350 mile nggak apa-apa, asal minus 50 juga. Nah untuk ikut lomba itu bagaimana caranya untuk dapat minus 50 di lomba lain? Kan seperti telur dan ayam mana duluan gitu ya. Seperti nanti adik-adik sekalian habis lulus kuliah dapat sarjana, dibutuhkan manajer gitu ya, misalkan manajer IT, pengalaman 5 tahun gitu atau pengalaman 3 tahun, fresh graduate, padahal kita baru lulus, pengalaman 3 tahun atau 5 tahun seperti itu. Nah kalau tadi ditanya, saya hanya bisa ngejawab lomba yang paling komplit ekstrimnya itu Great Himalaya ya. Great Himalaya itu
komplit dalam artian dia ada minus 20, minus 30, tidak se ekstrim yang Alaska sih, minus 50, minus 30, dan itu juga nggak terus-terusan di suatu tempat tertentu aja, nanti setelah itu biasa aja itu, tapi itu dingin, ada dinginnya sampai minus 20, minus 30, tapi ada tingginya sampai 5.700, ada orang yang kuat dingin, ada orang yang kuat lari sampai 1.000-2.000 kilo, ada orang yang kuat lari sampai di pegunungan 3.000, tapi ketika dia di lebih dari 4.000, ada orang yang sebenarnya di gunung itu jago, kuat gitu ya, lari berhari-hari, tapi ketika di atas 4.000 itu dia pusing. Nah, itu pusing juga bisa mengakibatkan keselamatan jiwa. Saya pernah ketika saya dulu tahun 2017 di Great Himalaya, kebetulan ada teman saya almarhumah Amy Wong dari Singapura. Dia kebetulan mau ikut ada lomba namanya maraton Everest Marathon. Dia dari ketinggian 5.200 turun ke bawah downhill, cuma jaraknya 42 kilo ya. Ultramaraton 60 kilo. Ketika dia sampai 4.900 mau ke tempat start, kan dari rendah terus 4.000, setelah 4.900 dia sudah nggak kuat, turun, ternyata sudah hilang, sudah meninggal. Padahal dia pelari ultra, dia sudah sampai 4.900. Nah, yang saya bilang tadi kan kalau mau tanya mana yang berkesan, saya hanya bisa jawab yang paling komplit ekstrimnya. Jadi Himalaya ini ketinggian, nggak sembarang orang bisa ketinggian sampai di lebih dari 4.000, apalagi ini lomba sampai 5.700, kemudian naik turun sampai 5.000 tuh, di ketinggian 5.000 lebih itu sampai 15 kali itu, terus itu dua ya. Tadi dingin, ketinggian, navigasi. Jadi navigasi nggak ada ini, kita nggak ada GPX, ya nggak bisa namanya Google Maps atau GPX file. Kalau ada orang biasa pakai itu ya GPX Watch, nggak ada marking. Kemudian hanya mengandalkan print cetakan peta, itu sulit sekali. Jadi navigasi. Terus keempat karena apa namanya? Keempat ini jaraknya 1.600 kilo 45 hari non-stop. Kemudian apa namanya, ini ada hutan, ada gunung, ada gurun. Himalaya tuh tiga, apa namanya, ada salju, ada gurun, ada hutan komplit. Nah itu kemudian pertanyaannya, mau mengulangi lagi gak? Saya nggak mungkin mengulangi lagi untuk di Himalaya karena 46 hari. Untuk ke tempat startnya aja nih ya, kita kan Nepal itu ibu kotanya Kathmandu. Kita misalnya dari Jakarta atau dari Palembang, mungkin ke Jakarta dulu, terus ke Kathmandu. Dari Kathmandu naik pesawat kecil 350 km sehari, terus naik mobil 2 hari nonstop, terus berhenti, terus lari 3 hari untuk ketinggian 5.140. Dari ketinggian 1000-an ke 5.140 itu sulit sekali. Ada dari 46 peserta itu satu orang gagal hanya untuk ke tempat start karena dia udah pusing duluan turun lagi. Nah itu saking sulitnya. Kalau saya mau mengulang itu karena kemarin misalkan di Alaska saya cuma bersepeda. Nah saya sekarang mau berlari. Sayangnya itu lomba kan selalu di bulan Februari dan itu bertepatan atau bersamaan dengan puasa. Jadi saya menunda keinginan saya. Jadi kalaupun saya mau mengulangi, larinya belum, sepedanya sudah. Nanti kalau larinya sudah, sepedanya sudah, saya pengen skinya 1.600 kilo. Nah gitu, makasih. Ya, jadi saya tambahin, jadi di Great Himalaya itu mau ke garis startnya aja kita Kang Hendra harus lari 88 kilo 3 hari.
Nah, mau ke garis startnya belum mulai lombanya, ya. Dan beliau juga punya proyek besar nanti tahun depan ya kan, Majestic Road itu akan goes ke Mekah. Jadi goes ke Mekah kita ini kan memang banyak orang goes ke Mekah selama ini dari orang Indonesia, tapi itu bukan goes murni. Mereka kebanyakan hanya leye-leye. Jadi dari Indonesia ke Malaysia leye-leye 1 bulan. Nanti mereka terbang lewat pesawat ke Oman. Dari Oman baru goes. Nanti begitu sampai di Arab ditanya, Bapak berapa lama? 10 bulan saya. 10 bulan. Nanti dia bangga. Bukan, itu orang Indonesia kelemahannya apa? Nggak disclaimer kalau dia naik pesawat ataupun dia naik transportasi yang lain. Tapi kalau biker dari luar biasanya disclaimer, kasih tahu saya naik pesawat, saya naik mobil dan lain-lain. Tapi Pak Hendra akan mengedukasi biker secara benar. Beliau akan goes murni hanya laut, karena laut harus naik kapal itu saja. Jadi beliau akan goes, targetnya 3 bulan. Majestic Road goes ke Mekah itu 40.000 kilo kan? 16.000 kilo elevasi 97.000 elevation gain meter. Jadi lewat Cina melalui Pakistan. Menurut Kang Hendra, Pak Hendra, bahwa lebih mahal goes ke Mekah daripada naik pesawat. Jauh lebih mahal biayanya. Ya, jadi next kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, tadi udah dijelasin tuh ya. Nah, kayaknya Sir yang laki-laki mungkin malah Sir Rizky ya. Kayak tertarik tuh mau apa? Ya, ke Mekah ya. Mau nemenin ya? Iya. Selamat siang Pak Hendra, terima kasih sharingnya, interesting. Karena saya nggak pernah terbayangkan ternyata ratusan atau ribuan kilo tuh ada Pak ya, dan possible untuk orang finish Pak ya. Karena jujur saya newbie baru mulai lari dan 5 kilo aja saya menges Pak, dan syukur-syukur saya finish. Pertanyaan saya adalah mungkin secara teknis Pak ya, saat kita lari misalnya menyelesaikan race itu anggaplah 5 kilo dulu aja. Apakah lari 5 kilo itu kita lari sampai selesai dengan pace yang kita nyaman, atau lebih efektif saat lari udah nggak sanggup jalan dulu baru lari lagi kayak gitu? Kira-kira yang mana yang lebih efektif seperti itu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, setiap orang berbeda-beda cara ya. Kalaupun saya mau memaksakan cara berpikir saya diterapkan di orang lain juga belum tentu orang itu nyaman. Tapi kan yang penting 5 kilo itu kita berlomba, itu tujuannya apa dulu ya? Tujuannya oh ya kita yang penting lagi rame-rame ada teman-teman. Kalau kita sendirian 5 kilo mungkin rada malas, ini dalam rangka lomba selesai. Biasanya sih teman-teman itu jadi ini motivator juga. Oh teman itu nggak berhenti tuh, kita malu tuh kalau kita berhenti juga. Nah itu sebetulnya sih kalau mau kan saya nggak bisa memaksakan juga. Kalau saya bilang 5 kilo non-stop juga nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, nggak terlalu sulit gitu ya. Jangan dipaksakan, sesuai dengan nyamannya bisa selesai. Misalkan 5 kilo itu pace-nya 7 lah, sekarang 35 menit. Nanti ikut lagi pace-nya bisa 6 menit jadi 30 menit ya, pace 6. Nanti terserah tujuannya nanti ke speed atau ke jarak. Mau mengarah ke 10 kilo atau 5 kilo tapi 25 menit, atau 10 kilo bisa finish. Nah itu tinggal kenyamanan. Tapi bagi saya sih, kalau saya tipe saya dulu saya tipenya tipe endurance. Jadi waktu itu saya lomba 100 kilo, saya ikut 300, naik lagi 1000, terus panjang. Oh ya, sekarang 300 kilo tapi di gunung. Saya belum pernah nih larinya 300 kilo di gunung pasir. Kan belum tentu orang gunung sama orang panas bisa berhasil juga. Saya coba dan kebetulan emang saya pengen tahu nih gunung pasir kayak gimana sih. Kemudian dites juga di tempat dingin misalkan. Nah seperti itu.
menurut saya sih untuk batas-batas kita nih, batas-batas kita untuk sampai 10 kilo sih seperti apa ya? kita seperti biasa aja, bukan sesuatu yang merepotkan. Kalau sesuatu yang di bawah 1 jam itu seperti kita pemanasan lah ya, nggak repot ya. Saya nggak tahu arahnya pembicaranya itu nanti saya mau meningkatkan ke maraton 42 kilo atau arahnya ke speed gitu ya, ke speed pace-nya ya. Kadang-kadang kita ada suatu kebanggaan, kamu 5 menit berapa? 5 kilo berapa? Oh saya 30 menit, wah saya mah udah 28 menit. Ada juga, kamu baru lari 5 kilo, saya mah sudah 10 kilo. Nah itu kita arahnya kemana? Tapi menurut bukan penelitian ya, menurut menurut pengalaman saya, lari atau olahraga yang 1 jam itu paling, menurut saya tuh paling bagus. Jangan berlebihan, bisa dapat sehatnya, dapat kesenangannya, tidak mengganggu apapun ya. Jangan ikuti saya sebetulnya sih, ikuti saya mungkin ke arah ke kekuatan pikiran, itu yang paling penting ya. Pertama apa? Ini saya tidak memaksakan ya. Tadi yang saya sebutkan opini saya atau quote saya apa? Ada yang ingat gak 80% kekuatan pikiran? Nomor 1 apa? Ada yang ingat? 1, benar. Kedua? Attitude. Ketiga? Mental. Jadi kadang-kadang orang bilang, wah dia mentalnya kuat. Bagi saya nih, bagi opini saya, mental itu masih di bawah attitude, di luar. Mental itu tersendiri, tapi bagian dari kekuatan pikiran. Ya, terima kasih. Baiklah, mungkin dari siswa dan siswi ada yang ingin bertanya? Dari laki-laki dan perempuan boleh dipersilahkan. Atau ingin sharing? Ya boleh. Oh ya, Arkan, silakan. Perkenalkan, nama saya Arkan Winter Ramadan. Saya ingin bertanya, tadi kan modalnya 8 miliar ya. 8 miliar itu apakah balik modal atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Senang ya ada pertanyaan ini, bisnismen, calon bisnismen. Break even point-nya kapan ya? Ini karena kesenangan ya. Saya sebenarnya nggak mau bicara ini ya. Saya cuma biar adik-adik sekalian bisa berpikirnya jauh, 8 miliar gitu ya. Tadi ngomongnya saya dibesarkan atau keluarga saya orang yang sangat-sangat tidak mampu. Ini uangnya dari mana? Nah, ini antara yang modal yang tadi ya, yang 80% dan 20% itu kebetulan saya orang yang bukan idealis, saya terapkan dalam adventure atau petualang ini atau dalam olahraga, dan saya terapkan dalam karir saya ya. Jadi kalau misalkan kita balik-balikan ya, balik modal 8 miliar, saya tidak bicara ke sana. Akibat saya keluar, sering bertualang keluar, dapat ilmu ini, saya mengaplikasikan atau mengimplementasikan lomba-lomba yang sejenis di Indonesia. Dimulai dari Mount Rinjani Ultra, kemudian Bromo Tengger Semeru ya. Itu lomba pertama dan tertua di Indonesia ya. 1. Kalau mau diwujudkan itu nilainya berapa? Dari Bromo Tengger Semeru, Mount Rinjani Ultra, sekarang jadi 100, kemudian ada lomba-lomba misal Komodo 100, kemudian Mandalika 100, SGP 100, kemudian ada lomba-lomba yang lain. Kalau mau dirupiahkan, saya nggak mau ini dah, nggak mau ngurus lagi, itu dijual pasti lebih dari 8 miliar ya. Itu 1. Terus kedua, dari lomba-lomba yang saya buat itu
efeknya adalah memberi atau membuat lapangan pekerjaan. Ya, saya dengan yang saya buang 8 miliar itu sampai sekarang ya, bukan pada saat itu. Saya membuat lapangan pekerjaan kepada seenggaknya si panitianya sendiri, kemudian di lokasi-lokasi misalkan di Bromo itu hotel-hotel penuh, banyak wisatawan spot tourism datang, kemudian restoran-restoran ramai, kemudian rumah-rumah penduduk karena hotelnya kurang cukup ramai penuh juga. Jadi efeknya itu bukan secara materi secara langsung, yang tadi kalau mau bilang langsung juga bisa lebih dari 8 miliar kembali modal, tapi efek bagi menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan efek ekonomi kreatif di sekitar. Itu satu yang lomba yang saya buat. Dari lomba yang saya buat, banyak orang dari tahun 2013 sampai saat ini banyak yang lulusan. Nanti adik-adik sekalian mungkin ya, siapa tahu di antara kalian juga akan membuat sekolah, misalkan sekolah, nah seperti itulah, sekolah-sekolah, misalnya sekolah swasta atau sekolah kedokteran atau macam-macam ya. Nah sama seperti ini, dari finisher yang pernah berlomba di saya, dia bikin lomba nih dan sampai sekarang menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian juga timbul atlet-atlet ya, atlet-atlet yang sekarang ada namanya Asosiasi Lari Trail Indonesia. Asosiasi Lari Trail, kebetulan Pak Aldo ini ketua umum Sumatera Selatan. Mon Rinjani Ultra dan BTS itu, Bromo Tengger Semeru dan SGP GP 100 itu lebih tua daripada asosiasi lari trailnya itu sendiri. Itu melahirkan yang periode pertama itu lahir dari lomba-lomba yang saya buat, pengurus-pengurusnya ya, seperti Lexi dulu ketua umumnya itu dari lomba yang saya buat, dia lulusan dari situ. Nah, dari lomba-lomba orang lain yang lahirnya dari lomba yang saya buat, menciptakan lapangan pekerjaan juga dan seterusnya. Dari lomba itu timbullah industri olahraga, sehingga sekarang banyak orang yang jualan outdoor, trekking, sepatu lari trail macam-macam ya. Itu kan jadinya hidup, jadi itu lebih besar daripada ngomongin break even point, amalnya ya, amal ibadahnya. Terima kasih. Kembali kami buka pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya atau mungkin sekedar sharing atau minta masukan dari Pak Hendra sendiri? Kami persilakan. Ariski? Ya, boleh Ariski ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariski Anzar. Saya dari kelas 9. Saya ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana cara Bapak bisa bertahan dalam kondisi se-ekstrim itu? Oke, sekian. Terima kasih. Oke, itu tadi masuk ke dalam survival ya. Survival itu didapatkan oleh pertama ilmu pengetahuan. Jadi kita tahu ilmu nih, yang tadi yang saya bilang, wah si race director ngasih tahu ini kayak kelihatannya Hendra Wijaya orang pertama yang bakalan DNF, maksudnya menyerah gitu ya. Karena ketidaktahuan saya lari akhirnya semua dingin. Bayangin kalau misalkan setelah 100 km itu tidak ada kabin, saya tidak mengecek gitu ya. Saya terus-terusan pas ganti nanti saya lari lagi. Kebetulan itu ada yang ngasih tahu, kamu jangan diforsir larinya waktu di kabin, ada yang ngasih tahu. Bayangin kalau misalnya saya dingin, oh iya dingin, pas dilihat ada es, terus saya ganti tapi tetap lari lagi. Sementara yang saya ganti ini pakainya itu kalau misalkan di sana seperti di North Pole gitu ya, itu udah nggak bisa nunggu kering kecuali dipanasin, dan kita nggak pernah ketemu ruangan yang ada heater gitu.
Jadi itu bisa kehilangan keselamatan kita, ya. Tadi fokus pertanyaannya apa? Gimana cara survive? Nah, itu ilmu pengetahuan. Kemudian pengalaman juga tadi, ya. Jadi sama kita di pekerjaan atau di pelajaran, kan kita nggak tahu sih sekarang pelajarannya udah sampai mana, matematikanya atau apanya gitu. Ini susah amat kok, bolak-balik nggak bisa aja. Tapi kalau kita udah bisa, ini mah enteng dah, bisa. Tinggal melangkah ke yang lebih sulit lagi, nanti SMA, kemudian nanti kuliah. Nah seperti itu. Jadi pertama ilmu pengetahuan dalam artian kita pelajari nih, lihat di Google macam-macam, atau di YouTube orang-orang berlomba sebelumnya. Kedua itu pengalaman. Jadi kadang-kadang kita tahu ilmunya, tapi kalau tidak pernah mengalami tetap aja panik. Ya, misalkan Mas, Pak, kalau ke tempat dingin pakai ini namanya pakai glove atau sarung tangan, kemudian pakai mitten itu tuh sarung tangan yang kayak sarung tinju. Oh iya, pakainya pakai 3 lapis, base layer dari Polarte, kemudian mid layer yang tebal nih, ini namanya mid layer tapi panjang, kemudian ada down jacket, semua lengkap. Tapi belum pernah nih ke tempat minus 50. Adik langsung diturunin pakai helikopter nih 1 jam, pasti panik karena belum pernah. Nah jadi pengetahuan ada, pengalaman ada, baru. Makanya lomba-lomba ekstrim seperti ini harus bertahap. Ada orang yang ingin seperti saya, tapi dia ingin langsung gitu. Itu susah, harus bertahap. Dia lomba-lomba yang sejenis tapi yang di bawahnya gitu. Oke, ini minus 50, mungkin minus 5 dulu, minus 10, minus 20. Nah itu jawaban dari saya. Makasih ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Hendra Wijaya telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, arahan yang tentunya mungkin nanti akan berguna dan akan menjadi motivasi juga bagi siswa-siswi kami. Terima kasih Bapak. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Sekali lagi ya, ada kelupaan. Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Saya ingat waktu saya di Bandung, di Eger, ada anak muda bertanya ke saya. Mereka panggilnya Akang walaupun masih muda gitu ya, karena yang lain-lain manggil saya Akang, Kang atau Pak. Gimana caranya bisa menyelesaikan, waktu itu ngomongin Oman tahun 2014. Bagaimana bisa menyelesaikan Oman itu berat sekali. Saya cerita semuanya, kemudian ternyata apa? Dia pernah kira-kira tahun berapa ya, 2018 dia pernah juara di TDS namanya Renaldi, dan dia sekarang sering-sering jadi juara lari. Dulu saya ingat dia bertanya saya, dia belum tahu apa-apa tentang lari 100 kilo, 300 kilo, ternyata dia udah jadi melakukan hal yang lari 100-an kilo. Siapa tahu ada sekarang Iya, mungkin terima kasih kembali Bapak ya. Jadi mungkin anak-anak terutama untuk Putra bisa jadi motivasi ya untuk Ariski juga ya. Ditunggu Bapak di info selanjutnya menjadi pemenang juga Bapak ya. Ya.